Selamat siang ya teman-teman. Jadi saat ini kita akan membahas materi tentang hubungan langsung ya, mutual holding. Jadi mutual holding ini dia ada dua ya. Yang pertama ada dia treasury, yang kedua dia ada konvensional. Nah, pertama apa sih mutual holding? Jadi mutual holding itu dia misalnya P membeli, jadi membeli S misalnya misal 90%. Kemudian S membeli si P. Nah, jadi si S juga punya si P misalnya 20%. Nah, ini yang disebut dengan mutual holding. Jadi P punya S, sebaliknya S punya P. Nah, enaknya itu mereka biasanya cuma dua perusahaan sih. Nah, jadi P sama S. Kalau kan yang sebelumnya itu yang apa namanya TM1 yang hubungan tidak langsung, nah dia biasanya kan ini tiga perusahaan ya, ayah, anak, cucu atau afiliasi. Tapi kalau mutual holding biasanya cuma dua, cuma P dengan S, terus S dengan P, gitu. Nah, apa yang membedakan antara treasury dengan konvensional? Jadi kalau treasury dia salah satunya itu pakai metode cost. Nah, jadi dia salah satu ini pasti ada pakai metode cost. Jadi contoh kayak kalau yang kayak ini, berarti yang pakai metode cost yang ini ya, dia pakai metode cost. Kalau konvensional, jadi konvensional itu keduanya dia pakai equity. Jadi baik si P dengan S ini dia, nah ini kok. Nah, kalau ini dia ini equity. Kemudian yang ini juga dia equity. Kalau konvensional, nah, jadi kalau konvensional, yang satunya dia pakai equity, yang satunya dia pakai cost. Yang lebih ribet yang mana? Yang lebih ribet yang konvensional ya. Jadi konvensional ini dia lebih ribet. Nah, untuk ini yang disebut dengan induk yang mana? Yang disebut dengan induk itu tentu yang punya kepemilikan terbesar ya. Jadi P. Jadi P. Jadi kalau di sini kasusnya si P yang jadi induk. Di sini juga P yang jadi induk ya, karena P yang memiliki kepemilikan terbesar. Jadi kita mulai dengan treasury. Nah, jadi kita mulai dengan treasury. Aku bahasnya ini sambil ngerjain soalnya. Jadi materinya itu berjalan sementara kita ngerjain soal. Jadi kita ambil soal dari yang ada di workbook ya. Jadi soal yang ada di workbook. Jadi yang pertama soal 1. Nah, jadi soal nomor 1 ini kita pakai yang metode saham. Jadi dia disuruh laba bersih konsolidasi. Ada saham kalau dia metode treasury atau dia konvensional. Kita coba yang treasury dulu. Jadi PT PON memiliki 80% kepemilikan PTS dan S memiliki 15% kepemilikan dari PT PON. Jadi kan kalau digambar dalam bentuk ini. PT PON dia memiliki kepemilikan di S itu sebesar 80% ya tadi. Kemudian si S dia memiliki kepemilikan di PT PON dia 15%. Ya. Kedua investasi tersebut diperoleh pada nilai sama dengan nilai buku aset neto. Artinya tidak ada ekses ya. Jadi keduanya ini kasusnya sama. Tidak ada ekses. Jadi di soal. Ya, tidak ada ekses. Terus pada tahun berjalan, berikut pendapatan terpisah, yaitu PON 6 juta dan SOL 3 juta. Oke, jadi di tahun itu PON ada 6 juta dan SOL ada 3 juta. Nah, kita cuma disuruh menentukan laba konsolidasi. Jadi pertama ada separate income ya. Separate income-nya si PON ada 6 juta, si SOL ada 3. Oke. Jadi pertama
kita menentukan, kita alokasi dulu ya. Jadi kita alokasi dulu. Pertama, karena kita pakai metode konvensional, nah ini kita tandain ya. Kita tandain kita pakai metode treasury. Nah, jadi kalau pakai metode treasury, artinya si S ke P ini, nah, jadi si S ke P ini dia digolongkan dengan, dia dicatat pakai cost. Nah, karena kan 15% juga. Gitu ya, karena dia ini treasury ya, karena metode treasury. Oke. Nah, pertama, tentu kalau dia si S ke P metode cost, artinya kan si S ini dia dapat apa? Dapat dividen income kan? Kalau metode cost kan dia dapat dividen income. Jadi si S ini dia dapat dividen income. Dividen income-nya berapa? Nah, kita lihat di soal ada nggak ya? Dia di soal ini nggak ada ya? Nggak ada keterangan untuk berikut pendapatan terpisah. Ya, jadi di soal ini kita nggak bisa ketahui dividen income-nya berapa karena kan dia nggak ada keterangan dividennya. Karena di soal nggak ada keterangan dividen income, maka kita pakai asumsi ya. Jadi kita pakai asumsi dividen dari P, dia asumsi dibagi dividen 2 juta lah. 2 juta ya. Kemudian dividen dari S, nah kita asumsi S bagi dividen senilai 500.000. Oke. Ini asumsi aja ya, asumsi. Karena di soal nggak ada. Oke. Kalau begitu, berarti dividen income CS berapa? Dividen income CS yang didapat S ya. Jadi dividen income ini dividen income kalau yang di sini ya. Berarti dividen income yang didapat CS, Berarti 15% dikali dengan 2 juta kan? Jadi kan dia 15% dia kepemilikan di P, kemudian si P ada dividen 2 juta, berarti si S dapat 300.000 dividen income-nya. Gitu. Kemudian kita jumlah. Nah, jumlah sementara. Oke, jadi jumlah ini ditambah ini 6 juta. Selanjutnya, kita alokasikan. Jadi alokasi. Nah, jadi alokasi yang pertama itu, nah si S, jadi si S ini dia ke ini ya, ke P. Nah, jadi alokasi si S ke P. Berapa? 3 juta, jumlah sementara 3.300.000 dikalikan dengan kepemilikan si P. Jadi kepemilikan si P kan ini 80%. Nah, ini berarti berkurang. Oke. Jadi ini alokasi, nah ini aku alokasi dari S. Nah, ini aku bold ya. Bold. Nah, kita bold ya. Nah, ini alokasi dari S. Selanjutnya di bawah dia kalau ada amor, nah, jadi kalau ada amor kan, tapi berhubung di soal ini nggak ada, kan soal ini nggak ada excess, amor. Kemudian dia juga ada transaksi intercompany. Nah, jadi kalau transaksi intercompany, tapi berhubung nggak ada juga, ya udah kita lewat. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, selanjutnya dia, tadi kan kita udah bagikan dividen ini senilai 300.000 ya. Nah, 300.000 ini kan. Nah, lanjut. Jadi kan tadi dia sebelum itu dia ditambahkan dividen income. Nah, setelah itu dividen income yang ditambahkan di awal ini, nah kita harus kurangi lagi. Nah, emang agak unik ya kasusnya. Jadi ini kan awalnya ditambah 300.000. Nah, di bawah sini, jadi di bawah alokasi ini, setelah alokasi si dividen income ini
kita kurangi lagi. Nah, jadi kita keluarkan dari si P. Nah, kita keluarkan. Gitu. Oke, baru nanti di bawahnya itulah yang disebut dengan income from S. Nah, jadi income from S-nya itu tinggal dijumlahin ya. Jadi tinggal alokasinya ditambah amor kalau ada, kemudian ditambah transaksi intercompany, baru dividen. Oke, jadi 2.340.000. Kemudian consolidate income-nya, oke, consolidate income. Nah, baru di sini ada NCI expense. Nah, NCI expense itu kan tinggal yang ini ya. Jadi jumlah sementara ini terus dijumlahin semuanya. Kalau ada alokasi, amor, transaksi intercompany, ini. Oke. Jadi NCI-nya itu 660.000, NCI expense ya, NCI expense-nya kasih apa ya? Kasih tanda ini ya. Kemudian consolidate income-nya, nah untuk consolidate income-nya dia kan tinggal ini ya. Jadi tinggal jumlah sementara. Nah, jadi jumlah sementara ini di atas 6 juta ya. Kemudian ditambah dengan income from S. Nah, atau cara lainnya jumlah sementara ditambah alokasi, ditambah amor, ditambah transaksi intercompany, ditambah dividen income yang minus tadi. Sama ya? Sama. 8.340.000. Oke. Nah, ini selesai. Jadi terjawab ya. Dengan metode saham treasury kita dapat consolidate income-nya itu 8.340.000. Ini ya. Jadi yang membuat dia unik di sini. Dia jangan lupa dia ditambahkan dividen income dulu. Dividen income baru setelah alokasi dari S, dividen income-nya itu dikurangi lagi. Gitu. Kalau ditanya alasan kenapa ini. Jadi kenapa ini udah ditambahkan, kenapa dikurangi lagi? Kan kalau ini ditambahkan logis ya, karena kan dia pakai metode cost yang ini kan. Jadi ada dividen income. Jadi masuk akal kalau ditambahkan 300.000. Nah, pertanyaannya kenapa dikurangi di sini 300.000? Karena 300.000 dividen income, ini dividen income 300.000. Ini kan sebenarnya ya. Sebenarnya itu kan ini 300.000 ini kan sebenarnya dari P. Gitu. Jadi dari P itu dia bagikan dividen kan yang didapat ke si S itu 300.000. Nah, makanya ini istilahnya ini dividen income-nya yang P bagi. Jadi harusnya P nggak boleh mengakui. Nah, gitu logikanya. Gitu. Jadi kenapa 300.000 ini? Kenapa 300.000 ini kita keluarkan? Karena P ini tidak boleh mengakui yang 300.000 ini. Kenapa? Karena dia yang bagi, masa dia mau akui? Nangkap nggak logikanya itu ya? Jadi dia yang bagi, masa dia yang mau akui? Jadi makanya 300.000 ini kita hapus. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mencoba mencari consolidate income tapi pakai metode konvensional. Nah, ini yang agak ribet ya. Jadi kalau metode konvensional artinya yang perlu ditandain, artinya si S ke P ini dia bukan, walaupun dia 15% tapi dia tidak pakai metode cost tapi dia pakai metode equity. Walaupun dia 15%. Kalau yang 80% ini kan jelas pakai equity ya, karena kan di atas. Kemudian, nah jadi metode konvensional, nah ini aku ke bawah dulu. Nah ini aku kasih ini deh. Karena dulu. Oke. Nah, jadi metode konvensional dia itu pertama cari dulu NIP, net income P. Jadi kalau aku singkat NIP itu net income P ya. Dengan
cari dulu. Jadi ada dua yang perlu dicari. Satu, net income P. Dua, dua, net income dari S. Nah, ini kita dulu. Nah, cara carinya itu nanti pakai rumus. Jadi kita ini kembali ke SMA, persamaan matematika. Ya. Jadi aku coba. Nah, ini. Jadi net income P, nah ini rumusnya. Net income P itu NIP ya, net income P sama dengan SI itu ini, separate income. Jadi separate income dari P, ya, separate income dari P ditambah dengan persen kepemilikannya, berarti kan 80% dikali net income S. Nah, jadi kan 80% itu apa? 80% itu kepemilikan P di S. Nah, jadi 80% kali net income S plus minus amor, terus plus minus transaksi intercompany. Gitu. Nah, ini amornya ini, yang penting ini amor yang sudah disesuaikan 80% ya. Itu. Jadi bukan amor full, tapi amor yang udah dikali 80%. Kemudian net income S, dia rumusnya itu sebenarnya sama seperti yang di atasnya, cuma bedanya dia ini separate income S, ya, separate income S ditambah dengan 15% net income P. Net income P. Nah, 15% itu apa? 15% itu kepemilikan S di P. Tadi kan 15%. Terus plus minus amor sama ya dengan di atas, terus plus minus transaksi intercompany. Oke, ini aku tanda warnain apa? Hijau. Kuning. Oke, kuning. Nah, kita jawab. Berarti kan net income P. Nah, net income P kita masukin rumus ini ya. SIP, separate income P itu kan 6 juta ya, ada di soal ya. Jadi 6 juta ini separate income dari P ditambah dengan 80% net income S. Sama kayak rumus di atas kan. Sebenarnya ada plus minus amor kan harusnya. Cuman karena di soal ini tidak ada amor dan tidak ada transaksi intercompany, jadi hanya ini dua. Begitupun di bawahnya, net income S. Jadi 3 juta ini adalah separate income dari S, terus ditambah dengan 15% dari net income P. Ya, jadi 15% dari net income P. Amor juga dan transaksi intercompany nggak ada, jadi cuma ini dua. Nah, dari yang rumus ini dua, kita masukin di bawah sini. Nah, jadi kita pakai matematika nih. Jadi berarti NIP, jadi substitusi istilahnya, sama dengan 6 juta ditambah 80% dikali dengan, ini kan dikali dengan NIS kan harusnya. Nah, ini kan harusnya dikali dengan NIS. Nah, NIS itu masukin yang ini. Nah, substitusi kayak matematika biasa. Nah, jadi ini kan NIS. Nah, ini NIS kita masukin. Gitu. Jadi 80% kali 3 juta ditambah 15% NIP, net income. Kemudian berarti NIP sama dengan 6 juta ditambah 2,4 juta. Jadi 2,4 juta itu 80% kali 3 juta ya. Dan 12% dari NIP. Jadi 12% itu 80% dikali 15%. Oke. Berarti tinggal pindah ruas ya istilahnya. Jadi 88% NIP sama dengan 8,4 juta. Berarti NIP sama dengan berapa? NIP sama dengan 8.400.000 dibagi dengan 88%. Ini NIP. Ini hapus dulu di bawahnya. Ini belum ada ya. Oke, belum ada. Nah, NIP kan itu. Berarti kalau NIS apa? Berarti NIS sama dengan 3 juta ditambah dengan 15% dari NIP. Nah, dapat ya. Jadi NIS sama NIP dapat. Ini objektif kita yang pertama kan tadi. Ini. Cari dulu NIP dan NIS, dapat. Jadi NIP itu net income P, NIS itu net income S. Oke, kasih tandain apa ya? Ini kali ya. Oke, selanjutnya, setelah kita dapat itu, barulah kita mencari income from S-nya dan income from P. Nah, jadi rumus income from P, nah, jadi habis dapat ini ya, jadi habis dapat NIF
NIP dan NIS, selanjutnya kita cari langkah selanjutnya. Nah, ini aku ke bawah. Jadi cari income from P, 2 dan income from S. Ini nggak perlu pakai ini. Oke. Jadi setelah kita dapat NIP dan NIS, kita cari income from P dan income from S. Income from P rumusnya gini, persen net income P plus minus amor plus minus transaksi intercompany. Ya. Kalau income from S, rumusnya persentase dari NIS, persentase ini kepemilikannya yang tadi itu kepemilikannya, plus minus amor, plus minus transaksi intercompany, dikurangi dengan income from P. Nah, jadi berarti dia kan rumusnya gini. Nah, jadi berarti income from P dulu, berarti 15%, ini kan 15% ya kepemilikan S di P, dikali dengan NIP. Nah, ini sebenarnya ada plus minus amor dan transaksi intercompany, tapi karena di soal nggak ada, jadi nggak usah. Oke, inilah income from P-nya. Kontrol ini. Apa? Ini. Kontrol apa sih dia? Kontrol I ya? Nah, ini. Nah, kemudian income from S berarti apa? Berarti 80%. Jadi 80% ini adalah kepemilikan S di kepemilikan P di S. Kan kalau income from S itu berarti artinya masuk ke ini kan untuk P maksudnya. Berarti 80% adalah kepemilikan P di S. Jadi kepemilikan P di S 80% dikali dengan net income dari S. Nah, ini sebenarnya ada transaksi intercompany. Jadi ada transaksi intercompany tapi apa? Istilahnya kita ini apa namanya? Kita nggak tulis karena nggak ada di soal kan sebenarnya. Nah, jadi plus minus amor, plus minus transaksi intercompany. Nah, ini yang pentingnya di sini. Dia ada tambahan. Jadi dia hasilnya dikurangi lagi dari income from P. Gitu. Jadi yang 80% ini nah dikurangi dengan income from P. Oke. Inilah income from S. Ya. Sorry. Ya. Kemudian kita mencari consolidated income. Jadi consolidated income itu apa? Jadi consolidated income itu adalah net income dari P, ya. Net income dari P dikurangi dengan income from P. Nah, consolidated income. Jadi net income dari P ini kan dapat ya, dikurangi dengan income from P. Tadi ya. Consolidated income. Saya tanda kuning deh. Kita lihat hasilnya itu beda sih dengan yang metodenya. Jadi kalau dia pakai metode treasury, dia hasilnya itu consolidated income-nya itu 8.340. Kalau yang ini consolidated income-nya itu 8.113. Jadi beda tapi tidak selisih jauh. Nah, itu. Jadi walaupun mereka beda hasilnya itu nggak akan selisih jauh. Nah, kalau kalian dapatnya selisihnya udah jauh, jadi misalnya ini 8 juta, terus misalnya ini misal ini 20 juta. Nah, itu kan selisihnya jauh banget, 8 juta sama 20 juta. Nah, itu berarti pasti ada yang salah. Tapi kalau selisihnya beda tipis kayak gini, nah itu bisa hampir pasti benar sih. Gitu. Jadi ini adalah metode konvensional. Oke. Jadi terjawab ya. Jadi terjawab untuk soal nomor 1, metode saham treasury dan metode konvensional. Nah, kita ke soal selanjutnya. Kita ke soal selanjutnya. Dia itu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini udah lebih kompleks lagi karena dia udah ada paten, amortisasinya ada ya. Tapi belum ada transaksi intercompany ya ini.
Iya, belum ada transaksi intercompany. Kita coba yang transaksi intercompany ya, yang ada. Yang jadi biar lengkap semuanya. 67. 67. Nah, ini ada transaksi intercompany ya. Jadi kita lanjut di soal nomor 6, ada transaksi intercompany.